Shalom teman-teman, welcome back to Ibadah Remaja KPAR GKJW Sidoarjo. Gimana kabar teman-teman semua? Pasti sehat kan? Di sini saya berdoa dan saya yakin bahwa keadaan teman-teman di rumah sedang sangat luar biasa. Teman-teman, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah online di rumah kita masing-masing walaupun di tengah pandemi seperti ini. Sebelum kita masuk ibadah, saya mengajak teman-teman semua untuk bersaat teduh. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Kita mengucap syukur atas berkat dan kasih kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan gak pernah lupa untuk membangunkan kita di pagi hari. Tuhan gak pernah lupa untuk memberikan kita nafas hidup yang baru. Tuhan juga gak pernah kehabisan cara untuk membawa kita, anak-anaknya, kembali kepada Dia dengan beribadah. Di sini saya yakin bahwa apa yang terjadi sekarang ini merupakan rancangan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya, untuk mengingatkan kita supaya kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita yakin bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita merupakan rancangan yang baik, merupakan rancangan yang luar biasa untuk hidup kita. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur dan kita pujikan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik apalah yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
teman-teman, sebelum kita masuk ke ibadah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami dapat kembali beribadah di pagi yang cerah ini. Meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan kami mau bersorak-sorai, kami mau memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita sedang memperingati Hari Pentakosta atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Jika kita flashback ke masa lalu, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak serta-merta meninggalkan murid-muridnya. Namun ia mencurahkan Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri, untuk menghibur hati kita dan untuk melindungi kita senantiasa sampai saat ini. Dan kita yakin dengan iman percaya, di saat pandemi seperti ini pun, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Untuk itu, mari kita bersyukur dan kita pujikan Allah itu baik, karena memang benar adanya Allah itu baik. Yesus luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya, Allah itu baik. Allah itu baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Untuk itu saya mengajak teman-teman semua, kita sama-sama mengajak Tuhan
dan kita mengundang Tuhan ke setiap perkara dalam kehidupan kita. Yuk, sama-sama kita komitmen untuk kita tetap setia dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan sebentar jika kita akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita bisa fokus dan firman tersebut dapat kita jadikan sebagai landasan untuk kita tetap setia dan berserah penuh kepada Tuhan. Ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bagi aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Sudah lama ya kita nggak bertemu, jadi hari ini Mbak Ella seneng banget nih bisa ikut ambil bagian dalam ibadah online. Jadi Mbak Ella bisa menyapa adik-adik semua yang saat ini sedang beribadah bersama di rumah masing-masing. Nah, sebentar lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Mbak Ella ajak kita semua untuk berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, jika hari ini Engkau masih beri kami, anak-anak-Mu remaja di GKJ Jemaat Sidoarjo ini kesempatan untuk bisa bersekutu bersama ya Tuhan, meskipun melalui media online saja, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, sungguh nyata dalam persekutuan kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan dan menghayati firman-Mu, kami serahkan hati kami, pikiran kami, perkataan kami, hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami, sehingga kami bisa mengambil hal yang baik, yang positif dari firman-Mu ini ya Tuhan, dan bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Engkau sertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, hari ini kita sedang merayakan Hari Raya Pentakosta. Jadi bacaan kita juga akan terkait dengan peristiwa itu. Nah, kita akan bersama-sama membaca ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-13. Bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-13. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kita baca ayat yang pertama hingga keempat saja. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bersama, sebenarnya Pentakosta ini adalah sebuah hari raya perayaan penuaian setelah masa panen gitu ya, di mana orang-orang itu kemudian berkumpul di sebuah rumah gitu ya, di rumah mereka, kemudian mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Nah, di dalam peristiwa Pentakosta ini gitu ya, murid-murid Tuhan juga ikut berkumpul bersama gitu untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, tiba-tiba terjadi peristiwa yang sudah kita hafal sekali ya. Jadi turun sebuah petanda, yaitu lidah-lidah atau nyala api yang kemudian turun ke dalam setiap murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya apa sih makna dari lambang api itu? Gitu. Jadi api ini sebenarnya adalah sebuah lambang di mana Tuhan itu melakukan penyucian, terutama bagi orang-orang yang percaya kepadanya, gitu. Sehingga lambang ini kemudian juga dimaknai sebagai awal penyucian bagi jiwa-jiwa yang percaya pada Tuhan untuk memulai masa di mana kita memberitakan kemuliaan nama Tuhan, gitu ya, untuk melanjutkan misi Tuhan dalam menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi Pentakosta ini juga dianggap sebagai sebuah penggenapan akan janji Tuhan, di mana kalau kita baca di pasal yang sebelumnya, di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Tuhan menjanjikan sebuah kuasa yang besar gitu ya, untuk menyertai kita dalam kita memberikan kesaksian atas perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Nah, hal ini diperlukan
penyertaan Roh Kudus ini sangat diperlukan, terutama pada saat murid-murid ini atau kita gitu ya, mulai masuk pada masa akhir zaman seperti saat ini, di mana banyak sekali tantangan yang ada di sekitar kita yang menghadapkan kita pada pilihan apakah kita terus mengikut Tuhan atau kita undur, kita menyangkal Tuhan. Nah, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa menghadapi tantangan itu. Di dalam peristiwa ini, peristiwa Pentakosta ini, seperti yang sama-sama kita ketahui, setelah lidah api itu kemudian turun ke atas murid-murid Tuhan, kemudian murid-murid Tuhan diberikan sebuah kemampuan untuk bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa, sesuai dengan lawan bicara kita. Apa yang mereka perkatakan? Yang mereka lakukan adalah mereka menyampaikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Mereka menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam upaya untuk menyelamatkan manusia. Jadi, dari peristiwa itu, kita bisa ketahui bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menggunakan perkataan-perkataan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus diturunkan atas kita untuk memampukan kita mengelola perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita tadi. Nah, bicara soal perkataan, saya jadi ingat sebuah cerita fiksi sih, tapi sepertinya cocok dengan perenungan kita hari ini. Judulnya adalah Bibir Orang Kristen. Jadi, ceritanya di sebuah hutan ada sekelompok singa. Ya. Nah, ada satu singa yang dikenal sangat buas. Jadi dia suka sekali memangsa manusia. Dan kalau dia memangsa manusia, maka semua bagian tubuh dari manusia itu akan dimakan habis oleh singa yang buas ini. Jadi bahkan sampai tulang-tulang yang keras pun itu dia habiskan. Dia makan habis sampai tidak bersisa sama sekali. Suatu kali dia mendengar cerita tentang orang Kristen, bagaimana orang-orang Kristen itu melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan mereka. Dan singa buas ini kemudian menjadi berpikir, wah, orang Kristen ini baik hati sekali ya. Gitu. Maka kemudian setelah mendengar cerita tentang orang Kristen yang baik hati ini, singa buas tadi kemudian membuat sebuah ketetapan dalam hatinya gitu ya, bahwa mulai saat itu dia tidak akan makan orang Kristen, karena orang Kristen adalah orang yang dia anggap baik, jadi tidak pantas kalau dia memangsa mereka. Dan itu kemudian dia sampaikan ke teman-teman singa yang lain, bahwa mulai hari ini aku tidak akan makan orang Kristen karena mereka sangat baik ya. Tapi ternyata tidak berapa lama, mungkin sekitar 1 minggu setelah dia menyampaikan itu ke teman-temannya yang lain, muncullah atau lewatlah orang Kristen di depan singa buas ini. Dan ternyata singa yang buas tadi tetap memakan orang Kristen itu sampai habis. Semua anggota tubuhnya dia makan habis kecuali satu, yaitu bibirnya. Jadi bibir orang Kristen ini tidak dimakan oleh singa buas itu. Teman singa yang buas tadi yang melihat hal itu kemudian menjadi penasaran gitu ya. Menjadi bertanya-tanya. Minggu lalu kamu baru menyampaikan kepada kami bahwa kamu tidak akan memakan orang Kristen karena mereka baik hati. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kenapa kamu tetap memakan orang Kristen itu? Itu tanya temannya gitu. Kemudian singa buas ini menjawab, ya memang aku punya ketetapan itu bahwa aku tidak akan memakan orang Kristen. Tapi kemudian saat orang Kristen itu lewat di depanku, aku membau mencium tubuh mereka. Dan ternyata singa buas itu merasa dia tidak mencium bau kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik dari orang Kristen itu, kecuali satu bagian tubuh saja, yaitu bibir. Jadi hanya dari bibir orang Kristen itulah singa itu mencium bau kebaikan, sehingga akhirnya singa itu membuat keputusan bahwa dia akan tetap memakan orang Kristen itu kecuali bibirnya saja.
Nah, dari cerita tadi sebenarnya kita bisa mendapatkan sebuah pesan gitu ya, bahwa seringkali kita sebagai orang Kristen itu hanya menyampaikan perbuatan baik atau perkataan baik dari mulut kita saja. Kita lupa bahwa iman tanpa perbuatan tidak ada artinya, bahwa apa yang kita katakan, jika tidak kita lakukan, maka perkataan kita itu hanya sia-sia belaka. Itu. Cerita dan firman hari ini mengajak kita untuk kita bijak dalam memilih kata-kata. Kita belakangan ini sering mendengar gitu ya, ada banyak orang di luar sana yang kemudian menjadi bermasalah karena kata-kata yang dia sampaikan. Contohnya, kita tahu ada YouTuber atau konten kreator yang namanya Ferdian tuh ya, yang di Bandung. Atau kita tahu ada satu orang yang bernama Indira yang kemudian dia jadi viral gitu ya, karena pernyataan dia saat dia diwawancara di sebuah channel YouTube. Atau contoh-contoh lain yang kemudian berakhir dengan banyaknya ketidaksenangan dari masyarakat gitu ya, yang berujung dengan protes dari masyarakat dan mereka harus kemudian menanggung konsekuensinya, masuk penjara, meminta maaf kepada masyarakat dan lain sebagainya, dan tetap dikejam. Nah, kadang kita sering tidak sadar bahwa dari apa yang kita sampaikan itu bisa jadi menyakiti orang lain, bisa jadi menimbulkan konflik bagi orang lain. Maka hari ini kita sama-sama diingatkan untuk kembali lebih bijak saat kita memproduksi kata-kata itu. Apakah kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat buat diri sendiri? Apakah kata-kata yang kita sampaikan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan seperti yang diharapkan Tuhan di dalam bacaan ini? Mungkin terkesan sulit ya kalau kita harus setiap kali ngomong gitu harus selalu dipikir gitu. Nah, bacaan kita juga mengingatkan bahwa Tuhan menjadikan Roh Kudus, sebuah kekuasaan dari Bapa yang Maha Tinggi untuk menyertai kita senantiasa dalam kita bersaksi akan karya Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Jadi jangan khawatir, kita punya kekuatan yang luar biasa untuk membantu kita tetap bijak gitu ya dalam berkata-kata. Nah, pada akhirnya mari kita sama-sama selalu mengingat hal ini gitu ya, mengingat bahwa Roh Kudus hadir memampukan kita untuk berkata-kata dengan begitu banyak bahasa dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian kita akan perbuatan besar Tuhan. Nah, saya pikir di masa saat ini gitu ya, di mana media sosial itu sangat berpengaruh besar, hal ini menjadi PR juga bagi kita gitu ya, menjadi tanggung jawab bagi kita, terutama adik-adik remaja yang saat ini sudah banyak sekali yang jadi konten kreator gitu ya, yang punya konten-konten yang dibagikan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, atau channel YouTube-nya masing-masing. Nah, mari adik-adik pada saat kita membuat konten-konten tersebut, pada saat kita menyampaikan kata-kata kita, baik yang kita tulis maupun kata-kata yang kita sampaikan secara lisan atau kita rekam kemudian kita share melalui media sosial kita, biarlah melalui kata-kata itu kita bisa selalu memuji dan memuliakan keagungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang tidak hanya mendengarkan, melainkan juga melakukan firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman bersyukur atas firman yang indah dan luar biasa pada hari ini dengan memberikan persembahan syukur yang sudah kita siapkan.
Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita memujikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita juga sudah sama-sama menghayati firman Tuhan. Dan kita juga sudah mengumpulkan persembahan. Untuk itu marilah saat ini kita kemudian bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Nah, sebelumnya Mbak Ella akan kasih kesempatan adik-adik untuk secara pribadi menyampaikan pergumulan adik-adik semua di dalam doa syafaat ini. Nanti setelah adik-adik selesai menyampaikan doa secara pribadi, Mbak Ella akan lanjutkan dengan doa syafaat kita yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah seruan hati setiap anak-Mu remaja GKJW Sidoarjo. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan menilik satu persatu dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, mengetuk hati mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan untuk bisa menghadapi persoalan yang sedang mereka alami saat ini ya Tuhan. Dan pada akhirnya dengan pertolongan-Mu saja ya Tuhan, mereka bisa melalui dan menyelesaikan semua pergumulan ini ya Tuhan.
Kami juga teringat saudara-saudara kami yang lain yang mungkin dengan halangan dan keterbatasan yang lain, ya Tuhan, tidak bisa bersama-sama dengan kami beribadah secara online, ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua hanya ke dalam genggaman tangan-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memeluk mereka, ya Tuhan, memberikan mereka kekuatan juga, ya Tuhan, dalam melalui hari demi hari, ya Tuhan. Tuhan, kami membawa dalam doa setiap pergumulan para remaja ini dalam kehidupan berkeluarga mereka, ya Tuhan. Jika pada saat ini waktu yang diberikan bersama keluarga menjadi lebih banyak, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur akan hal itu, ya Tuhan. Tapi kami juga berdoa, ya Tuhan, biarlah relasi dengan keluarga, relasi dengan teman semakin erat, ya Tuhan, meskipun juga penuh dengan keterbatasan. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk persekutuan remaja ini, biarlah meskipun kami tidak bisa bersekutu secara langsung bersama, bertemu muka satu sama lain, ya Tuhan, tapi kami yakin Engkau yang membina, Engkau yang menjaga persekutuan kami agar tetap selalu solid, ya Tuhan. Dan jikalau pandemi ini sudah selesai, ya Tuhan, kami bisa menjalankan kembali kegiatan kami bersama-sama di GKJW Sidoarjo, ya Tuhan. Untuk itu kami juga berdoa untuk gereja kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai setiap persekutuan yang kami bina, ya Tuhan. Kalau saat ini kami lebih banyak bersekutu secara online, biarlah Engkau yang menyertai setiap persekutuan kami itu, ya Tuhan. Engkau yang mampukan Bapak Pendeta dan keluarga, Bapak Ibu Majelis dan keluarga, juga setiap jemaat yang ada di GKJ Sidoarjo ini, ya Tuhan, untuk tetap kuat, untuk tetap punya iman, percaya kepada Engkau saja, ya Tuhan, tetap dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Dan kami juga mendoakan negara kami Indonesia, ya Tuhan, Engkau sertai setiap pemerintahan, ya Tuhan, baik di level pusat maupun daerah, ya Tuhan. Biarlah seluruh kebijakan yang dimunculkan, terutama yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan, bisa bermanfaat baik untuk segera selesainya pandemi ini, ya Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas kembali dengan baik sebelum COVID ini datang, ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Engkau yang menilik setiap hati kami, ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami, kesehatan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus jagai kami, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus peluk kami, ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu, ya Tuhan. Amin. Demikianlah ibadah pada hari ini. Apakah teman-teman terberkati? Jika iya, jangan sampai firman dan pujian ini stuck di kalian. Tapi, kalian harus men-sharekan ke teman-teman remaja yang lain. Mari kita menjadi pelaku firman serta kita berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk selalu menebarkan cinta dan kasih yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kita. Untuk itu, jangan lupa bersyukur karena kita ada sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Kita tutup ibadah dengan menyanyikan lagu Semua Karena Cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku
sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena kasihnya, semua karena anugerahnya. Mampu diriku dan berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena kasihnya, semua karena anugerahnya. Mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat.